Ya, oke. Nah, itu kita mana ketua kelas siapa ini? Ketua kelasnya Pak Arif ya? Iya Bu, saya Bu. Ya, Arif, masih ingat ya grup-grupnya? Teman-teman mungkin udah lupa. Masih Bu. Masih ingat kan ya siapa grupnya ya untuk nanti membuat. Nah, kita akan mulai hari ini atau kapan sepakatnya? Membuat videonya Bu. Ya masing-masing bisa Iya. video, bisa apa tergantung grupnya bikin apa. Beda-beda pasti dah. Nggak boleh Oh. sama. Emang boleh selain video Bu? Ya boleh macam-macam kan kemarin nggak salah ada yang mau bikin video, ada yang bikin Canva, ada yang mau bikin apa tergantung. Maksudnya Oh, aplikasi yang berbeda-beda. oh iya. Jadi bisa mengayakan ya, memperkaya masing-masing mahasiswa bisa mendapatkan ilmunya dari temennya. Jadi memang kalau kita belajar penggunaan beberapa media khususnya dengan IT itu nggak didapat dalam kuliah resmi ya, kecuali Anda ambil kursus. Maka caranya gimana? Melalui pertemanan. Ya, dapat informasi dan belajar dari temennya gitu. Nggak resmi dari oh kuliah ya dapat begini enggak ya. Oke, nah hari ini atau di list dulu deh ketua kelas Arif di list dulu masih inget nggak listnya daftarnya? Saya izin share screen ya Bu ya. Ya oke. Nah ini masing-masing supaya ngeh jangan-jangan iya ya gitu. Oh ternyata kita satu kelompok gitu. Jangan-jangan nggak tahu kelompok yang mana ya. Jadi kita sudah belajar bagaimana memilih media dan seterusnya. Tapi bagaimana prakteknya? Nah ini yang harusnya kita lakukan ya. Ini sudah ada dari kelompok satu ya, kelompok satunya nggak kelihatan ya. Ini Oh, Bu, 5, kurang ke kelompok kiri. ini kelompok-kelompoknya Bu. Ya, Nah, kurang ke kiri geser. ya, Kurang ke kanan yang kirinya. kurang kiri. Aha. Kurang ke kanan. Ya, kurang itu terlalu ke kiri. Ke kanan dong berarti. Nah, lagi. Itu ke kanan. Ke kiri. Men- Sedet Manuca. Kelompok satu nggak kebaca. Kelompok satu nggak kebaca Bu. Mm-mm. Nah, ini kelompok satu belum kebaca ya. Ini yang kebaca dari kelompok bawah dulu ya. Kelompok 8. Ada Dian sama Erna yang baru bergabung ya. Hadir? Iya Bu, ini kayaknya mengundurkan diri Bu. Sempat masuk terus langsung mengundurkan diri Bu. Oh gitu, ya Allah, kesian banget ya. Oke, kelompok 7, EN dan Christine. EN hadir. Hadir Bu, Alhamdulillah. Namun Bu Christine ini sudah saya hubungi juga beliau tidak ada kabar gitu Bu. Oh, Bu EN mau pakai apa medianya? Eh, Sementara ini sih saya rencana Canva Bu, tapi karena memang sudah dipakai kelompok berapa ini? Kelompok 5 sepertinya. Oh, oke, tunggu dulu berarti. Kelompok 6, Baik. Syahbirin hadir. Halo, Pak Syahbirin hadir. Nggak masuk Pak ya? Sugeng, Pak Sugeng, Pak Iwan. Oh, Pak Sugeng hadir. Hadir Bu. Pak Iwan. Hadir, Bu. Ya, kemana Pak? Pak Syahbirin kemana tuh? Tadi hadir Bu. Oh, Hadir, berarti Bu, hadir. makan Silakan. apa lagi kali ya? Oke, nggak apa-apa. Berarti kelompok 6 pakai apa, Pak? Media yang mau Ini, dipakai. Bu, mau konfirmasi dulu. Kan informasi sebelumnya yang kami dapatkan gitu ya. Hmm. Semua kelompok bikin media berupa video dengan aplikasi yang berbeda, tidak boleh sama. Nah, tadi kalau nggak salah simak dari Ibu, sebenarnya bukan hanya video gitu. Artinya bebaslah media pembelajaran bentuknya apapun gitu ya. Yang penting dengan aplikasi yang berbeda. Begitu, Bu, atau seperti apa? Iya, betul. Berarti tidak hanya video. Nggak mesti video. Oh, baik, baik. Ya. Dan kemarin sih saya memilihnya itu membagi kelompoknya berdasarkan informasi awal. Yang waktu itu teman-teman di sini menyampaikan biasanya memakai apa. Itu. Hmm. Nah, saya nggak tahu ini hmm, apakah kelompok 6 pakai media apa? Ya, coba nanti kami rembuk dulu, Bu. Soalnya kemarin kan memaksakan pakai Adobe ini apa pertimbangan kita harus video, Bu. Padahal Iya. mungkin kami juga tidak menguasai di aplikasi ini. Kemarin di antara bertiga siapa yang biasanya pakai untuk belajar atau yang pernah membuat aplikasi menggunakan bukan membuat ya, menggunakan Ya. aplikasi.
Mas Ya Abi kalau ini. di aplikasi kita biasa gunakan sih, kalau bentuk PPT dan video mungkin yang sudah familiar itu Canva, kemudian PowerPoint ya, kemudian apa namanya, mungkin Bandicam pernah pernah menggunakan gitu. Waktu itu milih apa Pak jadinya? Belum. Belum, Oke. Nah, ya tunggu. nanti lah kita diskusikan lagi. Oke, baik. Tapi kalau boleh mendapatkan masukan Bu, selain video kira-kira apa nih yang kita prioritaskan untuk dijadikan media pembelajaran produk dari kelompok-kelompok kami gitu Pak, Bu? Jadi yang saya inginkan sebenarnya nggak terlalu memberatkan. Saya inginnya yang biasa dipakai. Jadi kalau biasa pakai Canva, nah saya nggak tahu nih siapa yang mau pakai Canva. Kelompok 5 ya? Kelompok 5 pakai Canva kah, Vita? Bu Iya, Vita? kelompok 5, Ibu. Ah, oke, Ibu, oke, Ibu ya. minta izin itu Bu En gabung kelompok saya aja, Ibu. Kalau sendirian. Boleh, boleh. Contoh Bu, di Canva itu kan ketika bicara Canva itu aplikasi lah atau ini yang kita gunakan, tapi hasilnya kan bisa berupa video, bisa berupa misalkan PPT, bisa berupa modul bahkan Bu gitu ya. Apakah boleh misalkan sama-sama Canva tapi produknya berbeda, yang satu video, yang satu modul misalkan, seperti itu Bu? Mm-mm. Jadi yang biasa dipakai itu yang sejenis video yang sekarang populer ya. Oh, Emang yang populer video yang terbaru ya. gitu ya. Kan yang kita dengar berapa bulan lalu itu Singapura AI-nya sudah membuat film menggunakan AI aplikasinya. Boleh aja Hmm. saya buat pakai AI tapi video gitu. Boleh ya. Jadi ini mau gabung ya sama Bu En ya. Bu En gimana? Bersedia gabung ke sini? Pakainya Canva ya, Bu? Alhamdulillah, terima kasih Gita, Ibu dosen. Akhirnya punya temen. Iya. Oke, gabung aja di kelompok 5 ya. Baik Jadi Bu, siap. Canva nanti apa hasilnya video ya? Gimana Bu Vita, rencana video atau seperti apa? Ibu, punten ini berarti terkait dengan apa materi gitu ya, dibuat video seperti itu ya? Ya, Baik-baik. terkait Baik, dengan baik. ya terserah ya mau bikinnya bentuknya apa. Saya bebaskan aja lah. Nggak mesti yang kaitan dengan. Jadi pengembangan media kita bicara tentang memilih media yang cocok, terus prosedurnya apa, langkah-langkah pengembangannya apa. Adapun materinya silakan apa aja nggak apa-apa. Ya, saya hanya lihat penggunaannya. Oke, itu udah ya Baik, kan terima kelompok kasih. oke ya. Ini kelompok 4-nya nggak kelihatan, Mas. Ah, ini nggak kelihatan ya kelompok 4-nya. Kelompok 4-nya Pak Hasbi, Bu. Bisa digeser Ah, nggak? bentar, saya stop skip. Kalau enggak kelihatan ya kalau begini. Ini kelompok berapa? Yang ini nih nggak kelihatan ini. Bentar. Gimana ya? Nggak kelihatan ya. Karena saya pakainya HP ya, mungkin saya harus pakai pindah ke video ke laptop ya. Cuma saya jadi mikir, oh iya ya kalau mahasiswa lagi di jalan mungkin, lagi mahasiswanya pakai HP, berarti dia nggak bisa baca. Saya giniin aja, Bu. Ya, udah, Bu. Nah, Bisa digeser bisa kan? bisa. Kelihatan nggak, Bu? Nah, oke. Ya, kita lanjut berikutnya itu baru kelihatan. Kelompok 4 sekarang silakan. Pak Hasbi, Iya Bu, pakai capcut Bu, Bu Irin, Bu Erin sama Bu Iya, Pak Bu. Guru. dan Pak Guru hadir? Pak Guru hadir? Hadir, Bu. Ada. Oh, ya, silakan. Pakai apa ini? Aplikasi capcut Bu. Capcut namanya. Ya, CapCut. CapCut bukan. iya Ibu. Video ya untuk mengedit ya. Iya Bu, Capcut. betul. Video. Ya, sebutnya CapCut. Emang kadang-kadang gitu ya. Makanya bahasa Inggris tuh saya suka merhatiin anak muda suka bilang, aku bete ah. Saya langsung bilang bete. Saya nyari apa sih? Oh, bete itu bosan ya kata saya. Iya. Oh, oke, paham. Itu dari boring time bahasa Inggrisnya. Boring time, so saya BT jadi bete. Gitu. Ada yang lain tuh suka heboh nih anak. Emang gini tante kepo. Saya langsung nyari-nyari kepo. Dia bilang apa kepo? What is it kepo?
Ternyata kepo itu dari caring for, care for. Care for itu peduli. Nah, kalau pedulinya terlalu banyak, jadinya pengen tahu banyak ya. Jadi orang yang sangat apa tuh ya suka nyari-nyari info. Itu kepo. Ya, care for. In Inggrisnya sebutnya care for. Oke. Jadi pakainya CapCut ya. Oke, silakan. Nanti topiknya ambilnya salah satu pelajaran apa, boleh. Mau pakai yang ada di kuliah juga boleh. Misalnya mau pakai yang kaitan pengembangan media. Prosedur pengembangan media. Sebetulnya itu materi itu lebih menarik kalau Anda gunakan. Itu ya, karena apa? Sekalian buat, sekalian belajar gitu ya. Dan teman-temannya juga bisa menggunakannya dengan lebih bermanfaat. Oke, kelompok 3 silakan Bu Indah, Pak Ragil dan Pak Surinata. Bu Indah hadir? Hadir, Ibu. Oke, terus kemudian Pak Ragil? Hadir Ibu. Ragil. Ragil. Ya. Ibu Agustina hadir? Iya, Ibu hadir. Oke, berikutnya Bapak ya, benar ya, Suryanata. Pak Izin Bu, Surnata Pak kenapa, Bu? Surnata nggak ada kabarnya Bu. Mana? Sakit. Enggak apa udah lama dihubungin tuh nggak bisa gitu dan nggak ada konfirmasi juga. Jadi kemungkinan saya berdua sama Bu Endah Bu pakai Ken Master. Oh, Selama oke. semester 2 ini nggak aktif, Bu. Dari Iya, awal. Oke, pakai apa berarti? Ken Master Bu. Ken Master. Oke, hasilnya apa nanti? Belum Bu, kayaknya sih video Bu. Kita mau bikinnya. Video ya. Iya. Nah, itu di kelompok 5 berlebih tuh orangnya. Ada yang nggak biasa pakai Ken Master? Boleh kalau mau gabung ke kelompok 3 boleh. Siapa? Itu kan rame kelebihan orang. Kalau Mbak En emang pakainya itu ya, Canva ya. Entah. Yang lain siapa yang bisa pakai Ken Master di kelompok 5? Pak Hayat mungkin atau Bu Siti Saspita itu kan sakit. Boleh nggak apa? Saya di kelompok 3, izin, Bu Oke. dosen. Berarti Pak Hayat pindah ke kelompok 3 ya? Pak Surnata saya hapus ya? Ya Iya, gitu. Pak. Katanya two heads is better than one. Jadi kalau kita bermusyawarah itu lebih baik daripada mikir sendiri. Iya. Two heads is better than one. Nambah 1 bertiga. Dengan catatan ya pasti akan aktif dalam berkontribusi. Ya. Oke, lanjut ya kelompok 2 sekarang. Pak Rizal hadir. Halo Pak Rizal. Ya, Bu, hadir, Bu. Oke, berikutnya Pak Arif Hadir, Bu. dan Pak M. Soleh. Muhammad Hadir, Bu. Soleh. Hadir, Bu. Oke, ini kelompok 2 pakai apa? Ini Bu, saya juga di awal apa namanya harus video gitu Bu. Jadi Ya. saya mencoba untuk pakai Bandicam gitu Bu. Oke. Tapi nanti Ya. kalau misalkan ada yang lebih mudah Bu, saya biasa pakai Haizen Bu. Kayak Oh. merubah apa ya? Jadi kayak mempersimpel PowerPoint menjadi kayak buku digital gitu dan bentuknya kayak link. Jadi kalau pembelajaran jarak jauh itu kita ngasih link itu ternyata ketika dibuka seperti buku digital gitu. Oke, apa-apa. Di dua-duanya aja dipakai, Pak. Siap. Dibuat dulu dengan Bandcamp-nya, terus kemudian langsung buatkan linknya. Ya, sehingga nanti bermanfaat buat yang lain. Ya, oke, bagus. Kelompok 1 hadir. Ya, hadir, Bu. Oke, berikutnya Pak Muammar. Pak, nah ini Bu, Pak Muammar itu udah nggak jarang aktif Bu, udah nggak aktif kayaknya. Oh, udah keluar juga. Oke. Nggak tahu keluar apa enggaknya. Kalau Oke. Pak Muammar di awal sempat aktif Bu, di pertengahan dia nggak aktif Bu. Sakit jangan-jangan. Sekar, Bu Sekar hadir. Ada Ibu. Hadir Bu. Oke, ini pakai apa ini Pak Sanusi dan Bu Sekar? Pakai aplikasi apa? Saya ikut Bu Sekar aja deh. Awalnya kan pakai PPT ya Bu ya, karena
informasinya kirain hanya boleh dengan video, tapi kalau misalnya boleh berbentuk yang lain, kira-kira kalau bikin game edukasi boleh nggak, Bu? Boleh. Kalau boleh pakai boleh game edukasi, rencananya mau pakai Adobe Animate atau Adobe Flash, antara dua itu. Boleh, nggak apa-apa. Ya, oke. Jadi masing-masing udah merencanakan ya akan menggunakan apa kaitan dengan mengembangkan atau menggunakan aplikasi media yang sudah ada dalam pembelajaran. Nah, sementara topiknya silakan mau pakai yang mana. Namun dalam presentasi itu harus dituliskan tahap-tahap Anda dalam membuat aplikasi itu. Jadi di aplikasi udah ada bagaimana cara makainya, terus apa gitu ya, dan kemudian sampai hasilnya. Jadi ada step-stepnya diceritakan, kemudian jenis aplikasinya apa, terus setelah itu ditayangkan gitu, ditayangkan yang Anda buat. Ya, pakainya apa. Ya kalau cuma step-step doang kan di Google juga ada ya step-stepnya. Tapi step itu kan dipraktekkan ya, dibuat pengembangannya. Kemudian ini loh hasilnya gitu. Ya. Nah, kalau misalnya mau pakai salah satu materi boleh yang ada di pengembangan media atau mau gunakan yang lain, silahkan aja. Artinya mungkin ada materi yang cocok untuk salah satu yang cocok dengan media itu, gitu ya. Jadi tolong dibuat satu prosedurnya atau langkah-langkahnya, SOP-nya, Anda membuat atau menerapkan aplikasi itu bagaimana. Ya, terus yang kedua adalah dibuat dan digambarkan step-nya ya, digambarkan flowchart-nya ya, langkah-langkahnya. Terus kemudian ditampilkan gitu, ditampilkan nih loh hasilnya. Gitu. Ya, nah nanti setelah dibuat itu, maka di-share PPT-nya dan kemudian Anda tampilkan di kelas. Ya, tiap-tiap grup mulai menampilkan. Jadi ini ada 5 kelompok, berarti masing-masing 5 pekan ya harusnya mulai. Saya nggak ingat apakah kita mulainya kapan ya. Apakah hari ini atau dimulai atau mulai pekan depan? Hari ini nggak ada yang sanggup, Bu. Belum ya? Belum, Bu. Masih liburan. Bukan, masih pusing kayaknya, masih bingung apa yang dikerjain. Oh, tapi sekarang udah jelas kan? Harus jelas Insya dulu Allah, apa yang dikerjakan. Kurang jelas silakan ditanyakan. Insya Allah kalau ya. Jadi karena kita bicaranya soal pengembangan media dan Anda sebutkan media yang dipilih, media apa namanya. Misalnya tadi pakai media Bandcamp kah atau pakai media CapCut kah? Media ini apa? Jelaskan dulu. Terus kelebihannya, kekurangannya apa? Terus kemudian ini media akan digunakan oleh kelompok ini untuk materi apa? Boleh pakai materi yang ada di kuliah di salah satu tatap muka yang ada, atau Anda mau pakai materi yang lain, silakan. Itu sih nggak memberatkan, agar ada manfaatnya. Nah, terus kemudian ditulis, Anda akan gunakan untuk materi X misalnya. Ya. Nah, atau materinya tentang penciptaan alam semesta. Nah, ceritanya itu. Nah, terus kemudian nanti Anda buatkan tadi sudah kelebihan metode ini, kekurangannya itu metodenya apa. Kemudian Anda tuliskan yang Anda akan lakukan, step-stepnya apa. Langkah-langkah dalam penggunaan media itu kan beda-beda. Mau pakai CapCut beda, mau pakai ini beda. Setelah itu Anda langsung terapkan di salah satu materi dan ditayangkan. Ya, nanti ketika presentasi. Jelas ya? Bu, mau tanya, Bu. Ya. Berarti kita boleh bebas menentukan materi hanya saja yang berkaitan dengan media, dengan pengembangan media gitu aja, Bu ya. Media dan pembelajaran ya. Pengembangan media yang Anda lakukan itu yang saya lihat adalah medianya. Jadi bagaimana milih, kenapa milihnya CapCut? Kelebihannya apa? Kekurangannya apa? Ini cocoknya untuk apa? Terus step-step membuatnya gimana? Langkah-langkah prosedurnya. Ya, setelah itu ini loh contohnya kita buat nih, kita udah bikin. Nah, ini tunjukkan hasilnya. Gitu. Izin Bu dosen, untuk video durasi itu tidak ditentukan, bebas gitu ya? Mbak, nggak usah, durasi 5 menit maksimal ya. Nggak cukup, Bu. Nggak cukup. Iya.
materi tayangnya, materi-materi apa itu digunakan, nggak usah lama-lama ya. Orang biasanya asumsinya Anda mau menayangkan satu video atau satu materi, bagi orang yang belum tahu ya, dia cuma sekali lihat, selek gitu, apakah dia berminat atau tidak. Berarti harus menarik tampilannya. Ya, terus kedua nggak sulit, mudah. Ada teori kan dari David itu kaitan dengan penggunaan media yang terkenal dengan time analysis ya. David itu mengungkapkan bahwa menggunakan teknologi adaptive analisis ya, maka ada beberapa hal yang mereka lihat. Yaitu apa? Satu, itu mudah gitu loh. Kalau terkesan udah susah orang nggak usah lah gitu. Satu, mudah ya. Terus yang kedua adalah menarik. Jadi harus interesting di awalnya ya. Apa yang akan sehingga orang pengen lihat lebih lanjut ya. Jadi harus pertama mudah, terus yang kedua adalah menarik gitu ya. Yang ketiga memang apa ya, mungkin nggak berbiaya mahal gitu ya. Jadi nggak berbiaya mahal, jadi nggak perlu harus pakai ini pakai itu, wah ribet dah nggak jadi gitu ya. Nah itu yang harusnya Anda lakukan sehingga apa yang Anda buat itu orang mau dengerin. Kalau kita bikinnya terlalu panjang ya, sampai misalnya 10 menit orang nggak dengerin, emang dia tertarik enggak. Makanya Anda perhatikan kalau di trailer-trailer TV Jangan di motor gua pakai siapa baker ya, Mama. Hah? Om sakit om. Jadi singkatan trailer itu singkatan. Anda lihat, oh Anda jadi tertarik. Oke, saya lihat panjangnya. Kenapa ya? Om sakit udah, Kak. Siapa tuh? Anak siapa? Jangan dibiarin, kesian. Oke, itu ya Bapak Ibu, teman-teman di sini. Jadi Anda langsung praktekkan ya. Nanti bisa lihat time analisisnya David namanya. Ya, bahwa semua yang terkait dengan teknologi dan itu ada yang terbaru ya, itu David itu udah lama teorinya tapi dia udah mengembangkan juga, dikembangkan oleh orang lain dalam penelitian untuk menerapkan atau menganalisis penggunaan dari salah satu aplikasi ya. Banyak kan sekarang udah berkembang keren ya, teknologi sangat cepat gitu ya. Bahkan yang baru ini kita lihat beredar juga di medsos tuh, oh iya ya, non muslim udah bisa lihat Ka'bah gitu kan, udah bisa gitu, non muslim udah bisa lihat Madinah gitu dengan aplikasi ya. Jadi menarik ya, mungkin nanti kita juga bisa lihat bulan kali ya kalau aplikasinya ada melihat bulan. Jadi ya seperti itu, aplikasi ini yang sebetulnya membantu manusia. Sebenarnya intinya itu apa sih? Membantu manusia memudahkan hidupnya. Itu tujuan teknologi. Gitu. Saya suka ambil contoh sederhana kalau kita bicara teknologi. Yang suka masak lah ibu-ibu ya. Apalagi kalau dari Sumatera Barat. Nggak bisa makan, nggak ada sambelnya. Gitu ya. Tapi Jawa Barat juga sama ya. Pakai barat-barat tuh senang sambel. Itu kalau nggak diulek gitu ya. Pagi mau bikin rendang, sambel yang banyak. Nguleknya bisa sejam sendiri. Gitu. Sekarang dengan teknologi, Anda bisa gunakan blender yang cuma dalam waktu 10 menit atau 5 menit. Jadi lebih cepat, lebih baik gitu ya. Nggak usah buang waktu, karena hidup kita kan singkat. Jadi dalam waktu singkat bisa melakukan banyak hal dengan teknologi. Jangan sampai teknologi itu ngerepotin gitu loh, bikin susah. Ya. Nah, termasuk nih aplikasi-aplikasi yang akan Bapak Ibu tawarkan, teman-teman tawarkan untuk pembelajaran. Ya. Pembelajaran itu apa? Kita belajar di teknologi pendidikan adalah bagaimana bisa menyampaikan sesuatu pelajaran yang mendengar bisa memahaminya. Itu intinya. Dengan cara yang menarik, sederhana gitu ya. Nah, dengan teknologi lebih lagi membantu kita. Kalau tadi ngulek sambal aja mesti 1 jam, 2 jam, sekarang cukup dengan 5 menit, 10 menit. Blender krek, udah hancur tuh cepet. Sekarang teknologi itu sangat canggih. Nah, ini juga yang kita gunakan dengan media pembelajaran. Jadi media pembelajaran dan mungkin menjadi sumber belajar itu lebih ke perpustakaan pun sekarang sudah mulai online. Walaupun ada metode sendiri ya di sumber belajar. Bagaimana kalau buku-buku jadi sumber belajar, bagaimana dia di perpustakaan mudah ditemukan, kemudian mereka punya listnya, ya nggak hilang, dan seterusnya.
Cuma kan kadang-kadang belum ya, digital perpustakaan juga belum di semua sekolah ada, belum diterapkan. Padahal itu kan sederhana sekali ya sebenarnya metodenya. Jadi bagaimanapun kita tahu sumber daripada ilmu itu ya salah satunya adalah di buku dan juga alam ya. Alam itu sumber belajar, kehidupan itu sumber belajar. Gitu ya. Makanya iya ya, ada diskusi ada yang nanya. Kaitannya di Islam itu pertama kali kata ayatnya Iqra. Benar nggak sih? Iqra ya? Yang PAI yang ngajar PAI Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi Iqra, bacalah gitu. Tapi kalau kita lihat tradisi kebiasaan umat Islam, ya sedikit yang punya tradisi membaca. Sebenarnya gini, kita sebagai umat Islam, yang pertama dibaca apa? Yang kaitan Iqra bismi rabbikal ladzi Iqra itu yang disuruh baca oleh Jibril apa sih? Quran kan ya. Pertama, Iqra-nya tuh ke Quran. Jadi kita banyak baca. Ada sih teman saya hobi banget baca, tapi nggak pernah baca Quran. Heran ya. Wah, dia mah semua dilahap, semua dibaca. Tapi dia nggak baca Quran. Jadi salah ya aplikasinya. Harusnya adalah di budayanya Muslim itu membaca itu menjadi penting. Sekarang budaya kita, literasi itu tidak penting. Sangat rendah kemampuan baca. Ya, mungkin kita juga nih, kalau kita nih mahasiswa nih S2, mahasiswa loh, mahasiswa itu yang jumlahnya cuma berapa persen sih di Indonesia, 5%, 4%. Harusnya mereka yang baca. Kalau mereka nggak baca, artinya yang nggak ke bangku kuliah, apa mereka mau baca? Untuk apa? Ada mungkin beberapa orang yang memang mau baca, gitu ya, walaupun dia nggak sekolah nggak ada tugas-tugas, nggak bikin makalah, tapi dia baca. Ya, ada kan yang jual koran, setiap itu dibaca sama dia korannya, gitu ya. Nah ini kita budaya kita, literasi kita rendah sekali. Nah bagaimana ini kalau yang bapak ibu guru, kepala sekolah, ketua yayasan, ya cinta untuk baca, apalagi sebagai Muslim, maka kita bicara soal membaca apa yang dibaca. Oh, nggak tahu ada dosen apa gurunya PAI nggak di sini ya? Pak Sanusi ngajar apa? Saya nggak ngajar, cuma megang lembaga aja. Berarti yang punya yayasan. Oh, punya yayasan itu berarti fasilitasnya nanti harus banyak. Karena jantungnya sekolah itu adalah perpustakaan. Saya udah pernah sampaikan kan, kalau ingin tahu apakah satu sekolah itu bagus atau tidak, yang pertama kali dilihat itu adalah jantungnya, yaitu perpustakaan. Itu nomor satu. Kalau mau lihat manajemennya, sederhana prakteknya. Ya, ke toiletnya aja. Kalau toiletnya berantakan ya wis manajemennya pasti berantakan. Itu cermin, Bu. Ya, sudah pasti berantakan. Ya. Sama kalau ke rumah seseorang ya sama, lihat toiletnya dulu. Toiletnya berantakan berarti berantakan. Itu di rumah ya nomor 2 dapurnya. Dapurnya berantakan kan. Biasa Bu yang namanya dapur gitu ya kan, dapur yang harus berantakan ya. Tapi kalau itu harus dilihat bagaimana dia memanagenya. Oke ya, itu ya. Jadi kalau bicara sumber belajar, pastilah larinya ke perpustakaan. Ya. Nah, kemarin kan pernah ada yang nanya, apakah kita sumber belajar kita itu memang harus buku atau bisa yang lain? Nah, dengan Indonesia yang seperti ini, kalau kita di kota besar seperti sekarang, Jakarta, Bekasi, Depok, it's okay. Kita bisa pakai media online, perpustakaan online. Nggak mesti banyak buku. Tetapi jangan lupa Indonesia ini adalah luas sekali, masih banyak yang tidak ada internet. Maka kalau nggak ada internet ya nggak ada lah yang bisa dibaca. Artinya apa? Sumber belajarnya haruslah buku. Gitu. Nah, pertanyaannya apa buku apa yang mau dibaca? Kita bilang jangan baca sembarang buku ya. Gitu. Nggak jelas tuh alirannya, jangan-jangan dia alirannya komunis. So, kalau Bapak Ibu di sini adalah mahasiswa S2, sudah ditugaskan banyak tugasnya, coba dikumpulkan jadikan buku. Mungkin yang di kelas ini nanti bisa Pak Arief, masing-masing punya media, ada prosedur segala macam nih, teknis buku, jadi buku yang menarik ya, bukan buku yang apa ya, buku yang serius gitu ya, mempermudah Anda untuk memahami penggunaan berapa media, misalnya kayak gitu bisa gitu ya, dikumpulkan jadiin buku. Tetap ada videonya yang ditampilkan, tapi tetap ada bukunya.
Kan tadi saya minta masing-masing ceritakan itu aplikasi apa dan kemudian manfaatnya untuk apa, kelebihannya apa, kekurangannya apa. Penggunaannya bagaimana prosedurnya? Silakan. Oh, begini contohnya mana? Tuh, harus ada ya. Nah, sekarang pertanyaannya, buku itu di sekolahnya Bapak Ibu teman-teman ada berapa? Ya, nggak usah jauh-jauh tempat kampus aja tuh Bu, saya pengen buku ini susah. Beli aja sendiri Bu. Aduh, kalau buku-buku yang memang referensinya bagus kan nggak bisa murah. Ya, nah, guru gajinya berapa? Kalau misalnya suruh beli buku, satu buku 300.000, 3 buku udah 1 juta. Ya, gimana tuh? Tapi mumpung lagi sekolah beli buku ya Pak, terutama Pak Sanusi kan yayasan bukunya bisa disumbangkan buat perpustakaan. Itu dulu di kampus saya juga gitu, lagi kuliah boleh beli buku tapi atas nama kampus. Kemudian nanti setelah nggak dipakai bukunya dikembalikan untuk punya perpustakaan. Tuh, bermanfaat buat banyak orang ya. Jadi buku itu satu-satunya untuk di Indonesia masih menjadi dominan ya sebagai sumber belajar. Jadi kita tahu banyak harusnya. Tapi pertanyaannya, guru-guru bikin buku enggak? Saya nggak yakin. Berapa buku yang sudah Bapak Ibu bikin? Udah kuliah setahun? Udah ya. Ada berapa makalah yang dibuat Pak Iwan? Selama kuliah? Ada berapa makalah yang Bapak buat? Masih di mute, Pak. Ya, makalah-makalah yang kita buat untuk pemenuhan tugas kuliah aja, Bu. Kurang lebih ada mungkin 10 mah ya. Ada lah 10 lebih. Banyak ya? Ya. 10. Berarti kuliah masih ada 1 semester lagi ya selain sekarang? Ini kan baru semester 2. Oh, masih ada dong. Masih ada 2 semester ya. Iya. Berarti 2 semester. Masih tambah 10 lagi. Berarti ada 20 artikel tuh. Bisa dibuat buku nggak? Bisa. Ya, bisa dibuat buku. Tapi harus diingat, kita sistematikanya nggak pakai bab ya. Karena apa? Kalau satu bab dalam penulisan, bab itu minimal 20 halaman. 10 lembar, itu namanya bab. Ya, kalau enggak ya nggak ada subbab ya. Pakai aja A, B, C gitu ya ceritanya. Oke, coba Itu ya, kumpulan berarti kumpulan makalah ya. Alangkah menarik kalau misalnya tertarik salah satu bidang sehingga semua dikontekskan. Jadi nanti Anda bisa update sendiri, oh ini nggak nyambung ya, saya harus nulis ulang gitu untuk mata kuliah tertentu yang judulnya sama misalnya. Topiknya sama, bukan judulnya, topiknya sama. Tuh. Jadi ada manfaatnya tuh. Kalaupun enggak ya minta tolong tuh join aja, kita kan suka keroyokan orangnya. Ya. Mungkin ketua kelas bisa ya, topik-topik yang sama ayo dikumpul sini yang satu judul. Jadikan buku gitu. Kan kita suka keroyokan nanti juga turunannya enak, murah. Tapi saya sampaikan ya, jadi sekarang kita dimudahkan untuk mendapatkan ISBN. Bayarnya nggak mahal. Langsung aja Anda buat cari ISBN-nya, terus Anda juga nggak mesti cetak buku banyak. Saya mau cetak cuma 3, boleh. Gitu. Jangan, aduh, saya cetak banyak ya, nanti nggak tahu kalau di yayasan atau ini ya Pak Sanusi ya, bikin banyak, nanti guru-guru wajib beli, aduh guru-guru juga nggak ada duitnya, kalau gratis dia mau, kok suruh beli nggak usah ya. Jadi, tapi kalau ini bermanfaat buat kampus ya, mungkin mula-mula bikin sedikit dulu, nanti ada masukan bisa dikembangkan. Ya, itu saran saya. Karena pertanyaan gini, kita yang kuliah saja nggak bikin buku, gimana yang lain? Tuh ya, kecuali yang ya nggak apa-apa lah. Saya cuma nyambi Bu, ngisi waktu luang ya nggak masalah. Tapi ketika statusnya adalah mahasiswa, maka produktivitasnya adalah dengan menulis. Menulis dalam artian ada bukunya. Ya. Nah, saya nggak tahu emang orang beda-beda manajemennya ya. Ada yang punya manajemen itu catatannya rapi. Ada yang sekarang semester 3, semester 1, 2, nggak tahu di mana. Gitu. Terus nanti semester 4 cuma ada bahan-bahan kuliah semester 4, ditanya semester 1, 2 udah hilang tuh di di save-nya nggak tahu di mana, filenya hilang gitu. Aneh kan?
Berarti kan Bapak Ibu juga harus, teman-teman di sini harus biasa meng-email makalahnya, apalagi nanti buat tesis. Di email. Email kemana? Kalau nggak mau repot sama orang lain, email aja ke diri sendiri. Buat 2 email. Jadi email satu dikirim ke email yang lain. Ya, sehingga ketika filenya hilang, ya nggak hilang, ada di email. Ya, sekarang juga ada cloud misalnya yang bisa digunakan. Ya, jadi banyak fasilitas ya, tergantung kita untuk memanfaatkannya. Nah, ini saya harapkan selagi sedang kuliah, kecintaan terhadap buku, ya terus terhadap media, ini harus ditingkatkan. Ya, harus ditingkatkan. Karena ini concern-nya selama kuliah. Dan diharapkan tentu selagi mahasiswa hobinya membaca. Gitu. Nanti kalau sering baca, ditanya, baca apa sih Pak? Gitu, kok baca terus? Iyalah, kan Bapak lagi kuliah. Enak gitu ya. Ketahuan ya. Kalau enggak nanti tiba-tiba aja wisuda anaknya heran. Ini Bapak udah wisuda. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau kita bicara soal Iqra, baca, nah saya nggak tahu ini. Yang guru PAI siapa ya di sini ya? Pak Aspi ngajar apa Pak Aspi? Saya ngajar teknik mesin, Bu, kejuruan. Oke, teknik mesin ya. Ya, harusnya menarik dengan komputernya, segala macam ya, jaringan itu tertarik ya. Coba yang lain, Bu Agustina ngajar apa? Saya baru promosi, Bu. Kemarin ngajar kelas 6. Iya, mata pelajaran apa? Kelas 6 berkelas, Bu. Ngajar, nggak ngajar? Guru kelas, kalau di SD negeri ini Oke, semua mata pelajaran. apa yang kira-kira Bu Agustina suka? Kenapa, Bu? Yang kira-kira suka ngajarnya apa? Materi apa? Materi apa ya, Bu? IPS. IPS ya. Oke, IPS itu kan bukunya banyak ya. Apa subnya dan macam itu bisa dipilih lah salah satunya, dan guru walaupun kita tahu buku-buku wajib di sekolah sudah ada, tapi nggak ada salahnya tetap nulis. Itu ya. Nah, saya lagi nyari siapa di antara Bapak Ibu itu yang ngajar PAI. Siapa yang ngajar PAI? Pak Muhammad Soleh ngajar apa? Pak Sabirin biasanya Pak Ayu. Ya, Bu. Oh, Pak Sabirin ngajar apa? Saya sebenarnya bagian dari PAI, Bu, tarbiyah. Oh, Masya Allah. Saya pengen nanya, Pak. Ya. Kaitan dengan Iqra itu dalam Islam, itu ya, ayat yang pertama kali turun. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ceritanya Rasulullah kan bilang saya nggak bisa baca. Ya, tapi tetap disuruh baca. Apa yang dibaca Rasulullah? Adakah tulisan gitu yang dibawa Jibril atau apa? Rasulullah baca apa? Gitu kan ceritanya ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Disuruh baca kan? Terus Rasulullah bilang, saya ummi, saya nggak bisa baca. Bacalah, kata Jibril. Jadi apa yang dibaca? Baca ada tulisan dibawa sama Jibril tuh? Tidak. Nggak ada. Terus apa? Saya bukan ngerti tafsir ya, Bu. Memang kata Rasulullah ma'ana biqari gitu ya. Saya tidak bisa baca. Baca ya. Bisa jadi secara literal itu maknanya bahwa Rasulullah diminta untuk mengikuti apa yang dibaca oleh Jibril. Secara literal. Kalau pemaknaan yang selebihnya memang harus ahli tafsir ini. Kalau dari membaca saja, dari beberapa bacaan terkait dengan apa kata Iqra itu, tapi saya tidak mendalami ya, Bu. Saya khawatir salah. Iya sih, karena ada yang nanya saya juga jadi mikir gara-gara ditanya gitu. Baca ya, bukan baca buku kan? Bukan, kata saya. Terus baca apa? Baca apa? Mengulang-ulang bacaan. Mungkin seperti orang tahfiz ya. Tahfiz kan kita kalau baca bukan gitu, coba diulang, nggak dibaca kan? Kita bacakan. Dia baca terus baca lagi gitu ya. Baca sesuatu yang nggak nampak. Apa iya begitu? Kalau alam, tapi yang jelas kan Iqra ya, harus baca.
Jadi baca itu nggak otomatis cuma baca buku ya. Itu baca apa? Mungkin Bapak bisa nulis, Pak. Membaca. Menarik tuh, coba Pak Sabirin buatkan bukunya. Cerita tentang baca apa itu Iqra itu. Ya. Ya kan, bisa cari reference dari mana-mana. Jadi itu salah satunya dan itu harus menjadi tradisi kita, bukan terpatok di buku saja, gitu kan ya? Bukan hanya di buku sebagai sumber belajar, tapi sumber belajar itu banyak yang lain. Ada alam, ya, atau sesuatu yang disampaikan orang, informasi, data, itu juga kita bisa belajar. Itu kan. Sekarang kan ada big data. Data itu banyak sekarang ya dan mudah untuk didapat. Jadi kita bisa memahami suatu dari data yang banyak. Menarik ya kalau perpustakaannya adalah yang ada semua tulisan yang ada di online. Makanya yang punya ide untuk membuat artificial intelligence itu keren. Ya, AI itu temuan siapa sih itu? Menarik banget. Dia tahu bahwa di laptop kita atau data-data yang kita lempar ke cloud di mana itu semua bisa mereka akses datanya. Terus dia bisa mengumpulkan ya, karena cerdas gitu, kecerdasan itu yang dilakukan oleh AI ya. Jadi orang udah pernah nulis tentang apa misalnya tentang media, terus yang lain nulis tentang komunikasi. Siapa aja pakarnya, dia tahu tuh pakarnya ini itu bisa karena apa? Dia comot sana, comot sini, comot sana, comot sini, dikumpulin sama dia semua data-data. Kita kan juga sama. Bapak Ibu udah pernah kuliah dulu, terus hari ini juga kuliah banyak mata kuliah ya, pelajaran A, B, C itu kan numpuk semua tuh, pret gitu. Masuk di memori mana tuh? Masih memori jangka pendek. Katanya harus diendapkan dulu, baru masuk ke memori jangka panjang. Itu yang biasanya nggak hilang. Makanya kalau orang-orang yang sudah tua, mulai pikun, itu yang rusak mana? Memori jangka pendek. Ada orang yang dioperasi kepalanya ya karena kebentur atau karena serangan dan seterusnya. Dioperasi dibuka kepala itu, maka otak kita itu yang pertama kali rusak itu karena atau mungkin disebabkan sesuatu adalah jangka pendek. Jangka pendeknya hilang. Jangka panjangnya kacanya masih masuk, nggak tahu di otak bagian mana, otak besar, otak belakang atau mana, gitu ya. Nah, makanya lebih baik kalau belajar itu sering ulang, Pak. Jadi kalau malam hari ini dapat materi, diulang gitu. Biar cepat. Jadi minggu depan dia udah masuk ke long term memory. Gitu. Kalau enggak nanti belajar lagi baru hari Sabtu depan jadi baru lagi dia. Masuknya baru. Gitu. Ya, makanya Rasulullah SAW ketika diminta membaca Iqra itu Rasulullah langsung mengingat-ingat dan inginnya cepat. Gitu ya. Saya dengar dari teman saya yang kuliah di IKI yang belajar tentang qiraat, dia bilang Rasulullah itu diminta atau dibacakan Jibril itu dengan tidak satu irama gitu. 7 katanya. Oh, saya baru tahu 7 kata saya. Iya Mbak, ada 7 qiraat katanya. Jadi dibacakan satu, terus dibacakan ayat yang sama. Itu dengan nada yang berbeda-beda. Wah, kata saya hebat ya gitu, baru tahu gitu. Saya kira itu aja bacaannya. Yang kita tahu kan lagunya Usmani ya rata-rata. Qurannya juga Quran Usmani yang biasa dicetak di Saudi. Ternyata katanya enggak. Karena ternyata memang ada hadisnya, saya juga pernah dengar. Ada sahabat mendengar dari yang datang dari daerah lain bacaannya beda. Kemudian dia bertanya ke Rasulullah, yuk kita tanya ke Rasul. Tanya ke Rasul, ya Rasulullah dia bacanya ini kok beda gitu, saya bacanya gini. Kata Rasulullah dua-duanya benar. Gitu. Oh berarti emang ada 7 lagu, 7 lagu, 7 irama. Ya, jadi Allah alam ya, memang banyak hal yang kadang-kadang kita tidak mendalami. Ini sekarang teman-teman sedang mempelajari kaitan media, pengembangan media, dan saya inginnya adalah langsung baca dan langsung praktekkan gitu ya, sehingga nanti merasakan manfaatnya itu ya. Nah itu kaitan dengan pengembangannya, prosedurnya gimana, milih media dan seterusnya, kan udah pernah kemarin dipresentasikan oleh teman-teman. Kalau nggak salah grupnya sudah selesai semua ya presentasi, masih ada yang belum kah? Sudah semua? Halo? Kemarin terakhir siapa ya?
Baru libur 1 pekan. Ada yang belum presentasi kelompoknya di kelas kita? Kayaknya baru 4 ya, 4 kelompok ya. Baru 4. Berarti masih ada 1 lagi dong. Masih ada kayaknya. Kemarin terakhir kelompok saya Pak Arif sama Bu Endah. Kelompok berapa itu, Mbak Endah? Kelompok berapa? Kelompok 3. Sekarang Bu Ragil terakhir. Kelompok 3 Bu Ragil. Iya, saya kemarin terakhir presentasi. Berarti masih ada 2 kelompok ya? Iya Bu, kelompok 4 dan Oke. 5. Kelompok 4 siapa? Saya, Bu Rin, sama Pak Guru bertiga Bu. Oke, silakan disiapkan ya. Ya, insyaallah Bu. Ya, silakan Pak. 20 menit saja. Nah, teman-teman yang lain siapkan pertanyaan. Mohon PPT-nya di-share di grup WAG ya. Di-share sehingga teman-teman bisa menyiapkan pertanyaan. Berarti tinggal 1 lagi minggu depan siapa? Kelompok berapa? Kelompok 5, Bu. Ya, minggu depan kelompok 5. Silakan minggu depan kelompok 5. Sementara saya harapkan kelompok-kelompok lain sudah bisa mendesain daftar isi dari tugasnya. Ya, oke. Silakan kelompok 4 sekarang. Silakan Pak. 20 menit ya. Sudah host Pak Arif? Siapa yang mau share screen? Saya Pak Arif, nggak apa-apa. Oke, siap. Bentar ya. Ini sebetulnya ada 6 kelompok, Bu. Oh, 6. 6. Kelompok UN. Bukan. Pak Sugeng, Pak Iwan sama Pak Sabirin. Halo Pak Sugeng, kelompok berapa? Kelompok 6, Bu. Oh iya, kelompok 6. Berarti masih 2 pekan lagi. Apa-apa. Udah dijadi co-host Pak Kasbi. Ya, silakan. 20 minutes. Slideshow terlalu kecil. Ya, silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Ibu dosen untuk mata kuliah pengembangan media pembelajaran dan pengelolaan sumber media, Ibu Dr. Nursanita Nasution ME. Yang saya hormati rekan satu kelompok kami, yaitu Ibu Rin Kuspriyati dan Pak Guru Wijanarko, serta Bapak Ibu rekan-rekan sekalian. Kami dari kelompok 4 hari ini akan mempresentasikan tentang merancang media dan sumber belajar. Yang pertama, latar belakang. Latar belakang dari proses pembelajaran tidak terlepas dari media, metode, dan hasil belajar. Menurut Nasution, media pengajaran adalah sebagai alat bantu mengajar, yakni menunjang penggunaan metode pengajar yang dipergunakan guru. Kemudian sumber belajar merupakan salah satu faktor peningkatan yang kualitas penting dalam pembelajaran. Media pembelajaran merupakan unsur yang penting dalam suatu pembelajaran. Hal ini merupakan dapat mempermudah guru dalam memperluas wawasan siswa, sehingga proses pembelajaran bisa mempermudah penyampaiannya dari guru ke siswa. Kemudian untuk rumusan masalah, yang pertama, apa yang dimaksud dengan media pembelajaran, kemudian apa saja tujuan dari merancang media, yang ketiga, bagaimana pengembangan media pembelajaran untuk sumber belajar. Adapun tujuan dari makalah ini yang pertama adalah agar kita dapat memahami tentang media pembelajaran, kemudian agar kita dapat mengetahui apa saja tujuan dari merancang media, dan yang ketiga, agar kita dapat memahami pengembangan media belajar untuk sumber belajar. Yang pertama, A. Pengertian media pembelajaran. Kata media berasal dari bahasa Latin medius yang secara harfiah berarti tengah, perantara atau pengantar.
Dalam bahasa Arab, media adalah perantara atau pengantar pesan dari pengirim kepada penerima pesan. Jadi, media adalah alat yang menyampaikan atau mengantarkan pesan-pesan pengajaran. Tujuan pembelajaran merupakan sasaran atau target yang akan dicapai dalam suatu pembelajaran. Jadi, media pembelajaran hakikatnya sesuatu yang dapat digunakan sebagai sarana untuk menyalurkan pesan dan informasi materi pembelajaran sehingga dalam diri siswa terjadi proses pembelajaran dalam rangka mencapai tujuan. Smaldino, Lowther, dan Russell tahun 2005 mengatakan bahwa pada dasarnya ada 6 bentuk media pembelajaran, yaitu yang pertama teks berupa huruf-huruf maupun angka yang disajikan dalam format seperti buku, poster, tulisan di papan tulis maupun di layar komputer. Yang kedua, audio, meliputi segala sesuatu yang dapat didengar seperti suara orang, musik, suara mekanik, dan sebagainya. Yang ketiga, visual, seperti diagram, poster, gambar, foto, grafik, dan sebagainya. Yang keempat, media gerak, yang bisa menunjukkan gerakan seperti video, animasi, televisi, dan sebagainya. Yang kelima, media tiruan, berupa media 3 dimensi yang bisa disentuh dan dipegang. Yang keenam, orang, yaitu merupakan narasumber seperti dosen, mahasiswa, ahli materi, dan sebagainya. Secara didaktis, psikologis media pembelajaran sangat membantu perkembangan psikologis anak dalam hal belajar. Dikatakan demikian sebab secara psikologis alat bantu mengajar berupa media pembelajaran sangat memudahkan siswa dalam hal belajar. Karena media dapat membuat hal-hal yang bersifat abstrak menjadi lebih konkret atau nyata. Hal ini sejalan dengan yang dikatakan Rushan pada tahun 1993, yakni pada prinsipnya media itu dipakai dalam proses pembelajaran dengan maksud untuk membuat cara berkomunikasi yang lebih efektif dan efisien. Untuk fungsi media pembelajaran akan disampaikan oleh Ibu Rin Kuspriyati. Kepada Ibu Rin, dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Hasbi. Mohon izin Bu dosen dan rekan-rekan untuk melanjutkan paparan kami. Yang B, fungsi media pembelajaran. Menurut Wina Sanjaya, ada beberapa fungsi dari penggunaan media pembelajaran, yaitu yang pertama, fungsi komunikatif, fungsi motivasi, fungsi kebermaknaan, fungsi penyamaan persepsi, fungsi individualitas. Adapun fungsi komunikatif, media pembelajaran digunakan untuk memudahkan komunikasi antara penyampaian pesan dan penerima pesan, sehingga tidak ada kesulitan dalam menyampaikan bahasa verbal dan salah persepsi dalam menyampaikan pesan. Fungsi motivasi media pembelajaran dapat memotivasi siswa dalam belajar. Dengan pengembangan media pembelajaran tidak hanya mengandung unsur artistik saja, akan tetapi memudahkan siswa mempelajari materi pelajaran sehingga dapat meningkatkan gairah siswa untuk belajar. Fungsi kebermaknaan, penggunaan media pembelajaran dapat lebih bermakna, yakni pembelajaran bukan hanya meningkatkan pendambahan informasi, tetapi dapat meningkatkan kemampuan siswa untuk menganalisis dan mencipta. Fungsi penyamanan persepsi dapat menyamakan persepsi setiap siswa, sehingga memiliki pandangan yang sama terhadap informasi yang disampaikan. Fungsi individualitas dengan latar belakang siswa yang berbeda, baik itu pengalaman gaya belajar, kemampuan siswa, maka media pembelajaran dapat melayani setiap kebutuhan setiap individu yang memiliki minat dan gaya belajar yang berbeda. Next. Merancang media pembelajaran. Yang pertama, perancangan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam Amin 2006, merancang atau merencanakan yang berarti mengatur segala sesuatu sebelum bertindak, mengerjakan, melakukan sesuatu. Yang kedua, pengertian media
Menurut Kritos yang dikutip oleh Daryanto 2011, media merupakan salah satu komponen komunikasi, yaitu sebagai pembawa pesan dari komunikator menuju komunikan. Yang ketiga, media pembelajaran. Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan atau bahan pembelajaran sehingga dapat merangsang perhatian, minat, pikiran, dan perasaan siswa dalam kegiatan belajar untuk mencapai tujuan belajar. Satyasa 2007. Jadi sudah menjadi publik di kalangan para pendidik bahwa media merupakan alat bantu mengajar untuk mencapai tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien. Guna dapat menciptakan media efektif dan proses pembelajaran, guru seharusnya memahami materi pembelajaran yang diajarkan dan media yang cocok digunakan sebagai alat bantu dalam menyampaikan materi tersebut. Selain itu, guru juga dituntut cerdas dalam menentukan macam dan jenis alat bantu yang akan digunakan dalam proses pembelajaran itu. Ada beberapa macam media non-material yang sering dipakai sebagai media pendidikan pada umumnya. Media-media itu adalah suruhan, larangan, nasihat, hukuman, peringatan, bimbingan, hadiah, ujian, dan sebagainya. Terlepas dari bentuk-bentuk dan jenis-jenis media dalam pendidikan, terkait dengan masalah pemilihan media, menurut Jamarah 1991, semua akan berpulang pada guru. Dalam arti bagaimana guru memilih media yang tepat berdasarkan pertimbangan yang hati-hati agar proses pembelajaran dapat mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Semua itu kembali berpulang pada keterampilan guru dalam memilih dan merancang media yang tepat dan benar. Jadi, cara merangsang media yang efektif dan efisien dapat mencapai tujuan pembelajaran selain tergantung pada kemampuan guru. Di sini juga dapat dikemukakan beberapa cara yang efektif untuk merancang media pembelajaran yang baik. Next. Menurut Damarah 1991, semua akan berpulang pada guru dalam arti bagaimana guru memilih media yang tepat berdasarkan pertimbangan yang hati-hati agar proses pembelajaran dapat mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Beberapa cara yang efektif untuk merancang media pembelajaran yang baik antara lain, yang pertama, media harus dirancang sederhana mungkin hingga jelas dan mudah dipahami oleh siswa. Yang kedua, media hendaknya dirancang sesuai dengan pokok bahasa yang akan diajarkan. Yang ketiga, media hendaknya dirancang tidak terlalu rumit dan tidak membuat anak-anak menjadi bingung. Yang keempat, media hendaknya dirancang dengan bahan-bahan yang sederhana dan mudah didapat, tetapi tidak mengurangi makna dan fungsi media itu sendiri. Media dapat dirancang dalam bentuk model, gambar, bahkan berstruktur, dan lain-lain. Tetapi dengan bahan yang murah dan mudah didapat, sehingga tidak menyulitkan guru dalam merancang media yang dimaksud. Untuk sumber belajar akan disampaikan oleh Pak Guru. Ya, silakan Pak Guru. Mohon izin, Bu dosen dan rekan-rekan. Sumber belajar, menurut Bambang Sujana Mulyasa dan Asosiasi for Education, Komunikasi, dan Teknologi IECT, sumber belajar adalah suatu sistem yang terdiri dari sekumpulan bahan atau situasi yang diciptakan dengan sengaja agar siswa dapat belajar secara individual atau memberikan kemudahan kepada siswa tersebut dalam belajar. Definisi lain disampaikan oleh Purwanto adalah sumber belajar adalah segala sesuatu yang dapat menyampaikan pesan maupun bukan pesan sehingga tujuan belajar dapat tercapai. Menurut Ani 2011. Lanjut, Pak. Sumber belajar di dalam
Buku Pengelolaan Pengajaran 2004, Association of Education Communication Technology mengklarifikasi sumber belajar menjadi 6 macam, yaitu pertama, message atau pesan. Informasi atau ajaran yang diteruskan oleh komponen lain dalam bentuk gagasan, fakta, arti, dan data. Termasuk dalam kelompok pesan adalah semua bidang studi atau bahan pembelajaran yang diajarkan kepada peserta didik dan sebagainya. People, orang, yaitu manusia yang bertindak sebagai penyimpan, pengolah, dan penyaji pesan yang termasuk kelompok ini misalnya guru, tutor, peserta didik, dan sebagainya. Materials atau bahan, yaitu perangkat lunak yang mengandung pesan untuk disajikan melalui penggunaan alat atau perangkat keras maupun oleh dirinya sendiri. Berbagai program media termasuk kategori material seperti film, video, modul, majalah, buku, bahan pembelajaran terprogram, transparasi, dan sebagainya. Device atau alat yaitu suatu perangkat keras yang digunakan untuk menyampaikan pesan tersimpan dalam bahan, misalnya overhead projector, slide, video tape, recorder, pesawat radio atau TV, dan sebagainya. Teknik yaitu prosedur atau acuan yang digunakan untuk penggunaan bahan, orang, dan lingkungan belajar secara terkombinasi dan terkoordinasi untuk menyampaikan ajaran atau materi pelajaran. Contoh belajar secara mandiri, belajar secara berkelompok, simulasi, ceramah, demonstrasi, tanya jawab, CBSA, cara belajar siswa aktif, dan sebagainya. Setting, yaitu situasi atau suasana di sekitar proses belajar mengajar terjadi baik lingkungan fisik seperti ruang kelas, gedung sekolah, perpustakaan, laboratorium, taman, dan sebagainya. Juga lingkungan non-fisik misalnya, suasana belajar itu sendiri tenang, ramai, dan sebagainya. Berbagai sumber belajar tersebut pada dasarnya tidak boleh dipandang secara parsial. Hendaknya dipandang sebagai suatu kesatuan yang utuh dalam pembelajaran yang dapat memberikan dampak positif terhadap hasil pembelajaran. Lanjut, Pak. Kesimpulan, media pada hakikatnya merupakan salah satu komponen sistem pembelajaran. Sebagai komponen, media hendaknya merupakan bagian integral dan harus sesuai dengan proses pembelajaran secara menyeluruh. Ujung akhir dari pemilihan media adalah penggunaan media tersebut dalam kegiatan pembelajaran sehingga memungkinkan siswa dapat berinteraksi dengan media yang dipilih. Tujuan merancang media pembelajaran adalah untuk mengurangi pemrosesan beban kognitif ekstranos, mengatur pemrosesan beban kognitif intrinsik, dan membantu mengembangkan pemrosesan beban kognitif germani. Mengurangi pemrosesan beban kognitif ekstranos harus dapat meminimalkan banyaknya pemrosesan beban kognitif ekstranos yang tidak mendukung proses belajar dan diperlukan siswa. 3. Pengembangan media pembelajaran untuk sumber belajar merupakan proses perancangan, menghasilkan, dan menyediakan materi pembelajaran yang mendukung pencapaian tujuan belajar. Berikut adalah langkah-langkah umum dalam mengembangkan sumber belajar, yaitu analisis kebutuhan pembelajaran, menyusun rencana pembelajaran, pemilihan metode pembelajaran, produksi materi pembelajaran, uji coba dan evaluasi, implementasi, dan penyajian. Terima kasih kepada Bu dosen dan teman-teman. Jika dalam pemaparan kami banyak kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, langsung saya jawab Q&A answer, silakan. Yang presentasi cuma 3 orang ya, jadi pertanyaannya 3 aja.
Baik, silakan Bapak Ibu jika ada pertanyaan. Izin bertanya, Pak Hasbi. Ya, Bu Ragil, silakan. Terima kasih pemaparannya dari kelompok Barat mengenai sumber belajar. Yang ingin saya tanyakan di sini, kita itu kan di kelas menghadapi siswa yang memiliki gaya belajar yang berbagai, ya. Kemudian apa sih strategi yang baiknya jika kita memilih sumber belajar yang mencakup gaya belajar dari siswa itu? Terima kasih Pak Hasbi. Baik, terima kasih Bu Ragil. Silakan Bapak Ibu yang lain. Silakan, tiap kelompok hendaknya ada wakilnya yang nanya. Tadi Bu Ragil Agustina kelompok berapa? Kelompok 3, Ibu. Oke, silakan kelompok lain. Masih banyak kan, ada 6 kelompok. Silakan. Izin bertanya, Pak Hasbi, Pak Guru, Bu Rin. Mbak Zahra, silakan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Saya mewakili kelompok 1. Saya ingin bertanya, Pak, kira-kira ada nggak ya langkah-langkah yang bisa kita ambil untuk kita tuh memastikan bahwa rancangan media pembelajaran kita ini bisa diakses oleh semua peserta didik, termasuk sama mereka yang memiliki kebutuhan khusus. Dan juga bisa kita pastikan bahwa dua anak ini, baik yang memiliki kebutuhan khusus ataupun tidak, sama-sama enjoy menjalaninya. Jadi bukan karena kita mengutamakan yang inklusi, jadi anak yang tidak inklusi itu merasa boring, merasa bete. Kira-kira begitu, Pak. Baik, Bu Zahra, terima kasih. Satu penanya lagi, silakan Bapak Ibu. Mungkin ini Pak Hasbi ya. Yang lain lagi pada sholat. Izin bertanya Pak Hasbi. Mangga Pak Arif, silakan. Iya Pak Hasbi. Kalau misalkan seandainya nih kita kadang kan siswa memiliki gaya belajar masing-masing Pak Hasbi ya. Nah, bisa nggak kita kira-kira merancang media itu sesuai dengan gaya belajar siswanya? Oke, baik, Pak Arif. Itu saja, siap. Baik, Bapak Ibu, sudah 3 pertanyaan. Mungkin Bu Rin atau Pak Guru mau mencoba menjawab pertanyaan yang mana dulu? Silakan. Baik, saya mencoba menjawab pertanyaannya Bu Ragil. Untuk pertanyaannya kalau tidak salah, strategi media pembelajaran dengan keberadaan siswa pada sebuah kelas, yaitu pertama menganalisis kebutuhan dan tujuan pembelajaran. Yang kedua, menyesuaikan dengan materi dan metode pembelajaran, pengajaran dan metode pengajaran. Ketiga, ketersediaan atau aksesibilitas media. 4, kesesuaian gaya belajar siswanya. 5, interaktif dan keterlibatan siswa. 6, evaluasi umpan balik. 7, kombinasi berbagai media.
Selanjutnya penggunaan teknologi dan kepraktisan. Mungkin itu yang bisa disampaikan untuk Bu Ragil. Terima kasih Pak Guru penjelasannya. Boleh menambahkan Pak Hasbi Iya, Ibu untuk silakan, Burin tambahkan. strategi yang diminta Bu Ragil ya tentang strategi yang baiknya. Mungkin perlu kita kenalin dulu untuk strateginya dengan bisa jadi yang namanya anak-anak itu kan punya audio tutorial atau audio kinestetik. Nah, kita juga bisa memakai strategi yang auditorial atau gaya belajar yang menggunakan telinga sebagai alat untuk menyerap informasi. Terus juga bisa audio tutorial, jadi lebih menggunakan contoh-contoh, mendengarkan, mungkin juga bisa dengan diskusi, disesuaikan dengan materi yang sedang diajarkan atau tema yang sedang diajarkan. Kita juga memahami, mungkin bisa juga strategi kinestetik yang gaya belajarnya emang selalu menggunakan praktek langsung yang bisa dipelajarin. Di situ kita bisa bereksperimen atau menggunakan percobaan langsung, entah dengan keterampilan atau dengan menyanyi, dengan lagu-lagu yang sesuai dengan materi tersebut. Mungkin gitu ya Bu Ragil ya. Mohon maaf. Oke, Baik, baik. terima kasih. Oke, baik. Mungkin untuk pertanyaan yang kedua dari Bu Zahra ya. Dari Bu Zahra ini menanyakan apa namanya langkah-langkah ya yang diambil untuk memastikan bagaimana rancangan media belajar kita ini bisa diakses oleh siswa yang berkebutuhan khusus gitu ya Bu ya. Menurut saya yang pertama itu langkah-langkahnya kita identifikasi dulu kebutuhan siswa. Jadi kita petakan dulu siswa yang berkebutuhan khusus dengan siswa yang tidak gitu ya. Jadi kita identifikasi dulu karena agar kita tidak salah dalam merancang media pembelajaran gitu. Kemudian langkah selanjutnya kita desain secara detail, secara simple, tetapi bisa bisa tersampaikan oleh siswa, baik siswa yang berkebutuhan khusus maupun yang lainnya gitu. Kemudian gunakan penggunaan multimedia yang menarik gitu sehingga siswa-siswa yang berkebutuhan khusus pun bisa mengakses dengan mudah, tertarik gitu Bu dengan media-media yang dibuat itu secara menarik gitu. Kemudian kita juga bisa lakukan interaktif gitu ya dengan siswa gitu ya. Membuat media yang kita libatkan siswa gitu secara interaktif gitu. Jadi siswa yang berkebutuhan khusus pun akan bisa tercover ya dengan media yang kita buat. Kira-kira begitu Bu Zahra. Mungkin bisa ditambahkan lagi dengan Pak Guru atau Burin. Baik, Pak Hasbi. Mungkin bisa juga diterapkan strategi efektifnya, bisa dengan melakukan praktek atau mengamati demo, atau juga bisa drama, permainan aktivitas, atau menggunakan model, atau menggunakan kerajinan puzzle, atau menggunakan gerak dalam belajar. Mungkin juga itu bisa untuk dikelompokkan siswanya. Masih Pak Hasbi, Burin. Zahra, sama-sama. Cara Kemudian untuk pertanyaan ketiga dari Pak Arief tadi ya tentang bagaimana merancang media dengan gaya belajar siswa yang berbeda-beda. Kurang lebih begitu Pak Arief ya poinnya. Yang pertama seperti biasa Pak, untuk kita dalam merancang media itu kita identifikasi dulu gaya belajar siswa. Jadi kita identifikasi seperti apa gaya belajar siswa gitu. Kemudian kita pahami bagaimana karakteristik masing-masing gaya belajar siswa. Apakah dia visual, audiovisual, atau kinestetik gitu Pak. Jadi
kita dalam membuat media pembelajaran kita lihat juga karakteristik siswa lebih dominan kemana gitu. Jadi kalau misalkan audio visual atau kinestetik atau apa namanya audio itu kita buat sesuai dengan hasil identifikasi kita gitu. Kemudian bisa kita buat juga media-media belajar itu yang up to date gitu Pak, yang terbarukan gitu, yang siswa belum pernah mencoba gitu. Jadi ada rasa minat gitu. Artinya tumbuh rasa penasaran untuk mencoba bagaimana sih media itu yang bisa buat siswa itu menjadi tertarik gitu. Menurut saya itu Pak Arif gitu. Salah satunya seperti itu. Mungkin Pak Guru, Bu Rin bisa menambahkan. Terima kasih. Gimana Pak Arif? Ya, Cukup? Mas Fi, terima kasih ya. Siap Pak Arif, mohon maaf. Ada lagi Bapak Ibu yang mau ditanyakan sebelum nanti ada apa pembahasan maupun arahan dari Ibu dosen kita. Itu mungkin ya Pak, biar ada waktu buat sholat sebelum kuliah dengan Bu Hasana. Oke, silakan di kesimpulan atau closing. Silakan, mungkin closing statement-nya Pak. Ya, maaf Bu. Baik, terima kasih. Demikian presentasi dari kelompok kami, kelompok 4. Saya Hasfi Faisal, kemudian Ibu Rin Kuspriyati dan Pak Guru Winarko mengucapkan terima kasih atas perhatian semua Bapak Ibu. Mohon maaf bila ada salah-salah. Mudah-mudahan apa yang hari ini kita presentasikan bisa diambil manfaatnya. Sekian dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, kelompok ini sudah mempresentasikan cukup bagus ya. Jadi untuk PPT memang singkat bagus ya, kemudian penjelasannya ya alhamdulillah semua udah tahu nih kaitannya sama media, sehingga mudah-mudahan nanti bisa dipraktekkan gitu ya apa-apa yang tadi sudah disampaikan. Jadi apa-apa yang disampaikan oleh teman-teman itu bisa jadi bahan pelajaran atau menambah pengetahuan dari Bapak Ibu dalam perkuliahan. Itu ya, di samping boleh saja menggunakan sumber-sumber lain. Tapi terima kasih pada kelompok ini yang sudah mempresentasikan. Ya, mudah-mudahan ini kaitan dengan sumber belajar, ya media, pengembangan media, mudah-mudahan kita jadi menambah informasi. Oke, terima kasih. Saya kira itu untuk hari ini. Kita ketemu lagi insya Allah pekan depan. Berarti masih ada 2 pekan ya untuk presentasi kelompoknya ya, jangan lupa. Nah, di samping mulai minggu depan saya kira ada baiknya teman-teman sudah mulai mencoba mendesain apa yang ingin dibuat kaitan dengan tugas pengembangan media. Terima kasih, saya langsung undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu dosen. Ibu dosen. Ya. Mas Sugeng, lagi sholat kali ya?